Selamat malam sahabat berproses. Selamat datang kembali di Instagram Live Ruang Berproses yang hari ini akan membahas tentang trap in wrong job atau terjebak di dalam pekerjaan yang salah. Sebelumnya apa kabar nih sahabat berproses? Semoga selalu baik-baik aja ya buat teman-teman yang mungkin lagi nggak baik-baik aja. Semoga lekas membaik. Oke. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rimanda Larasyani Hidayat, boleh dipanggil Manda. Saya adalah tim dari Ruang Berproses yang akan menemani teman-teman dalam Instagram Live hari ini. Seperti yang kita tahu kan hari ini temanya tentang trap in wrong job ya. Nah, dan ini tuh salah satu fenomena yang sedang marak atau banyak terjadi di anak muda gitu kan. Banyak sekali mungkin anak muda yang merasa pekerjaannya salah atau dia terjebak karena ada sesuatu yang harus ia kejar gitu kan. Nah, pada Instagram Live hari ini kita akan ditemani oleh seorang narasumber yaitu Kak Nabila Advani, Bachelor of Science Psychology dan Master of International Business. Ia adalah founder dari Lavani. Nah, aku invite dulu ya teman-teman. Sebentar. Oke, sebelum nunggu Kak Nabilanya datang, mungkin nanti teman-teman yang punya pertanyaan boleh langsung drop aja di komen post atau di Q&A box-nya buat nanti ditanyakin ke Kak Nabila dan akan dijawab oleh Kak Nabila ya. Halo Kak Nabila. Halo malam Kak. Halo, gimana? Suara aku jelas nggak Kak? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya, Sehat-sehat terus ya. iya kakak juga baik kan Kak? Ya, harus selalu sehat di situasi kayak begini ya. Iya benar Kak. Kak kenalin dulu Dan mungkin. juga ya. Kita kenal lagi ya Kak. Aku Rimanda, panggil aja Manda Kak biar lebih singkat dan gampang. Ya aku dari tim Ruang Berproses. Kalau Kak Nabila dipanggilnya Kak Nabila aja tuh Kak Bila Kak? Kak Bila aja, Kak Bila. lebih singkat, lebih enak. Iya benar. Iya mungkin sahabat berproses yang di sini mau kenalan nih sama Kakak. Kakak boleh kenalan dulu sama cerita kesibukan Kakak mungkin Kak. Oke, boleh. Halo semuanya, aku Nabila, biar kerap panggil Bila. Aku punya background dulu S1-nya psikologi, dan S2-nya itu international business gitu. Jadi background bervariasi dan hari gini bisa banget kita memadukan degree yang berbeda untuk satu hal yang inspiring menurutku begitu. Aku sekarang kerja sebagai founder Lavani, aku kerja sendiri dan enaknya punya usaha sendiri adalah flexibility, terus juga kita bisa lebih berekspresi. Nggak enaknya is full on kerjaannya, tapi apapun yang kita lakukan ya, apapun yang kita pilih ya jalannya ya itu pasti ada plus minus sendiri. So nothing is perfect. That's life. Begitu. Gitu, Iya benar. Manda. Iya Kak. Aku sempat dengar podcast Kakak juga Kak yang ada di Oh bio gitu, Kakak. aduh itu sempet Iya, di-update lo pas. enak banget walaupun cuma 2 menit itu kayak singkat, padat, dan jelas gitu. Aku suka dengarnya, Kak. Iya. Thank you, Manda. Sama-sama. Ya, buat sahabat berproses yang nanti punya pertanyaan buat Kabila, boleh banget tulis di Q&A box ya atau di comment section, begitu teman-teman. Nah mungkin kita mulai masuk ke dalam temanya ya Kak, kan tema hari ini adalah trap in wrong job dan kebetulan kalau aku lihat Kakak juga mempunyai banyak kegiatan yang sangat menarik. Nah dari Kakak sendiri, pernah nggak sih Kak punya pengalaman terjebak di dalam pekerjaan yang salah gitu Kak? Pernah, pernah zaman-zaman ya umur early 20s lah ya. Dan aku rasa aku nggak sendirian karena trap in the wrong job adalah kalau aku bilang salah satu proses untuk menemukan pekerjaan yang tepat, salah satu proses untuk menemukan jati diri juga ya. So it's not always a bad thing for us gitu loh. Jadi jawabannya pernah banget. Jadi maka aku bisa bercerita dari dalam hati alias nggak omdo ya Iya, gitu. iya bener banget Kak. Mungkin sahabat berproses di sini juga pengen tahu Kak, sebenarnya trap in wrong job ini apa sih Kak? Apakah
cuma sekedar terjebak dalam pekerjaan aja atau lebih gitu Kak? Jadi trapped in the wrong job adalah kita merasa kalau saat kerja ya nggak merasa happy, kita merasa bawaannya tuh mager, terus nggak semangat buat perform. Jangankan nggak semangat buat perform ya, bangun pagi aja demi buat siap-siap kerjaan itu tuh rasanya udah nggak enak, rasanya udah aduh mager deh. Dan biasanya kalau hal ini dibiarkan terus-menerus itu bisa bikin kita kelelahan secara mental dan juga fisik gitu loh. Kalau biasanya tuh track the wrong job adalah nggak selalu, tapi biasanya adalah ketika kerjaan yang kita pegang, yang kita handle itu kurang sesuai dengan minat atau bakat kita. Jadi ada bahasanya apa ya? Kayak kurang sejalan gitu loh. Gitu. Jadi misalkan nih Manda bakatnya nulis sama kata-kata pinter banget, bagus banget, words just flow gitu aja ya. Nah, terus tiba-tiba kerjanya bagian finance. Sementara kita semua tahu finance itu kerjanya kan angka terus ya, ngurusin data, ngurusin paper, udah gitu mau kasih wordingnya nggak flow juga nggak apa-apa, yang penting saya tepat, nggak salah, teliti. Nah, itu kalau dibiarkan mungkin awal-awal masih hore, masih excited ya, dapat kerjaan, dapat gaji segala macem, tapi lama-lama kalau dibiarkan itu bisa tertekan kitanya, and it's not healthy for our mental well-being begitu. Nah, benar banget Kak. Aku juga pernah baca kemarin, ternyata kan di umur 20 sampai 30 tahun kan banyak orang yang sedang gencar-gencarnya mencari pekerjaan baru, dan gak banyak banyak juga orang yang terjebak dalam pekerjaan tersebut kan. Terus di umur 40 tuh biasanya mereka ada bukan gangguan mental, kesehatan mentalnya sedikit terganggu gitu kan Kak. Karena mengalami ya ketidakpuasan dalam pekerjaan tersebut gitu ya Kak. Itulah begitu, bener banget. Jadi emang kitanya mesti sadar dulu, kita aware dulu sama emosi kita rasanya apa sih kerja begini gitu, ada rasa klik nggak sama passion kita, sama personality kita, atau tiap hari bawaannya rasanya males-malesan terus gitu, bawaannya nggak semangat, terus bawaannya nggak terpacu. Nah, biasanya kalau kadang kita nggak ngeh nih, biasanya yang lebih ngeh itu orang sekitar kita, ntar keluarga lah, ntar teman-teman deket lah, biasanya udah mulai concern gitu loh. Iya, betul Kak. Ngomong-ngomong tentang passion juga nih Kak, jadi di Instagram Live Ruang Berproses juga minggu lalu sempat ngebahas tentang passion or profession. Nah, apakah perasaan terjebak ini ada hubungannya banyak dengan passion itu sendiri Kak? Ada banget hubungannya. Jadi gini loh, sebuah penelitian membuktikan bahwa job satisfaction seorang itu tertinggi atau dia paling happy, orang itu paling happy apabila jobnya dia, pekerjaan dia match sama personality-nya dia, match sama passion-nya dia gitu. Nah, terus contohnya seperti tadi ya, kalau misalkan Manda supaya nulis, kerjanya di finance, ngebayanginnya kan pernah udah aduh ya kali gitu kan. Nah, apalagi menjalaninnya gitu loh. Jadi kalau misalkan kita bisa mengerjakan, ini nggak semua orang bisa beruntung ya, bisa bekerja sesuai dengan passionnya. Tapi apabila kita very lucky, apabila kita sangat beruntung untuk bisa mendapatkan kerjaan yang sesuai sama passion kita, itu pasti rasanya beda banget sama kita kerja yang cuma sekedar kerja, atau kerja daripada nganggur, kerja yang penting ada penghasilan, kerja meskipun wah macam-macam deh alasannya gitu. Walaupun aku juga ngerti satu sisi itu orang kerja itu kadang pun kita nggak srek karena ada juga orang yang punya misalkan harus dituntut sama lingkungan terdekatnya, ada juga harus meneruskan perusahaan keluarga, ada juga yang karena faktor ekonomi begitu loh. Iya. Tapi itu ada jalan keluar nanti. Iya. Nanti akan kita bahas ya Kak jalan keluar ya. Sebelumnya buat teman-teman ya. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh banget ditulis di comment section atau di Q&A box ya teman-teman. Yang baru datang juga, selamat datang. Kenalin lagi aku Manda dan ada Kabila di sini yang akan menemani kita dalam sharing hari ini. Nah, tadi aku sempat dengar juga ada kata bahwa kita mungkin tidak sadar juga dengan si pekerjaan kita yang salah. Yang sadar itu adalah teman atau keluarga kita sendiri, Kak. Nah, gimana sih, Kak, ketika kita tidak tahu gitu, ataupun misalnya ketika kita melihat teman kita tuh dia memiliki
ada sesuatu yang salah nggak Kak dengan pekerjaannya? Gimana sih cara kita menyadarkan dia bahwa dia itu sedang terjebak gitu Kak? Pertama sih kita mesti bilang ke dia dulu, kamu sadar nggak selama ini kamu ini nggak langsung gitu ya, Iya. tapi kira-kira maksudnya gini loh ya, kalau kita mau nyadarin teman, pertama kita bikin dia ngeh dulu, karena kalau orang kita kasih jalan, kasih solusi, tapi dia sendiri nggak aware, dia sendiri juga nggak willing buat berubah, susah. Jadi pertama kita mesti bikin dia sadar dulu. Sadar dalam artian gini, misalkan namanya Manda lagi, biar gampang ya, nggak apa-apa Manda Iya, ya. nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa Kak. Iya. Nah, bilang, Manda, kamu sekarang ini, kamu sadar nggak belakangan ini kamu suka marah-marah terus, gitu. Kamu sadar nggak belakangan ini suka, misalkan, nggak mood, bawaannya makan terus tuh. Bisa juga bawaannya ngomel-ngomel tentang bos kamu, bawaannya udah enak sama kerjaan kamu gitu loh. Kalimat yang agak nyentil tapi gimana ya? Kalau kita kan menyampaikan ke teman kita, tahu dong kita dia sifatnya gimana. Gitu. Kita tahu kalimat yang kira-kira kena buat dia gimana. Itu awareness-nya dulu yang disampaikan gitu loh. Nah, terus kalau dia sadar ya bagus, kita bisa langsung go to the next step. Sementara kalau orang yang nggak sadar, oh, enggak, gue nggak gitu, itu emang butuh waktu dulu supaya dia bisa at least sadar dan kita pelan-pelan bisa bantu dia gitu loh. Oke, berarti emang kita harus apa ya? Tetap memperhatikan dia dan memberitahunya dengan baik ya Kak. Nggak boleh asal Iya, asal gitu. bilang pekerjaan kamu nggak bener loh atau bla 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 gimana yang bikin dia sakit hati juga ya Kak pastinya. Nggak boleh banget. Iya, karena kita kan juga nggak tahu dia di balik itu dia ada problem apa. Iya sih kalau kalau dia tiba-tiba bilang sukarela, iya nih gue mau kerjain ini soalnya mau nggak mau ada utang gitu, sorry to say ya, mau nggak mau soalnya disuruh, soalnya gue terikat kontrak, soalnya dan segala macem gitu ya. Kalau kontraknya nggak dilanjutin dia harus denda sekian puluh juta, itu kan ya gimana ya. itu Iya. itu ribet juga. Nah, Iya. pertama aku punya solusi sebetulnya. Cuma solusi ini tergantung dengan gimana skenario-nya dulu, gimana kejadian orangnya dulu, begitu. Baru deh disesuaikan. Kan pasti beda dong kalau misalkan orang yang kerja karena dia pengen kerja aja atau supaya nggak nganggur, sama orang yang misalkan kerja mau nggak mau kerja karena terikat kontrak. Kalau misalkan dia resign, dia batal kontrak itu, dia harus bayar sekian puluh juta. Nah, itu advice-nya Ya, beda gitu. benar sekali Kak. Ya. Mungkin kita tarik lagi ke awal ya Kak. Dari si Hmm, wrong job ini, apa aja tanda bahwa kita terjebak di dalam pekerjaan yang salah ini Kak? Itu mungkin oke. yang itu. Ada beberapa dari aku ya tanda-tandanya. Yang basic itu ada 5. Jadi pertama aku sempat mention tadi, pertama kalau kita terus-menerus merasa lelah. Lelahnya itu bisa fisik tapi lebih cenderung ke mental. Jadi misalkan kalau kita tiap hari lelah tuh dalam udah sebulan terus masih lelah, terus dibawa tidur, pas bangun lelah lagi, pas ngerjain tugas lelah, pas kerjain kerjaan sehari-hari, pas udah sampai rumah lelah juga. Jadi lebih ke exhausted ya, mental exhaustion gitu loh. Terus juga yang kedua, kita butuh tenaga. Kita butuh extra effort buat bertahan di kerjaan tersebut. Tapi jangan kan buat bertahan di kerjaan tersebut ya. Buat bangun pagi, buat start the day aja itu udah sulit banget rasanya. Jadi, kalau dia nanya burnout gitu, not necessarily burnout ya. Kalau burnout itu kan lebih ke udah capek secara overall ya mentalnya. Ini lebih ke kalau di kerjaan ini posisinya kita capek, kita nggak suka, kita udah mager aja gitu ya kasarannya. Tapi kalau kita pindah ke kerjaan yang posisinya lebih cocok sama kita, itu kita ada semangatnya gitu loh. Oke, itu nomor 2 tadi kan buat start the day udah apa namanya udah capek ya, udah butuh usaha buat siap-siap buat mandi, sikat gigi, get ready for work, itu udah butuh effort. Nah, terus yang ketiga, kita tuh sering merasa down, sering merasa nggak bahagia, atau kita merasa flat gitu sama pekerjaan kita. Kerja ya kerja, eh, bagian 1, 2, 3 selesai, pulang, udah rasanya gitu aja gitu.
Kalau bahasa ininya kurang ada meaning. Kurang ada meaning. Jadi kerja ya kerja, tangan kerja, kaki kerja, otak kerja, tapi nggak ada rasa kepuasan atau nggak menyentuh hatinya gitu. Nggak ada kebahagiaan, nggak ada bagian, bukan yang fake asal kita senyum ketawa ya, tapi yang beda, kebahagiaan dari hati itu beda banget rasanya gitu. Terus nomor 4 adalah apabila kalau kita merasa bakat atau natural talent kita kurang terpakai di sana, nggak berkembang di sana gitu. Jadi misalkan aku bakatnya di sales, misalkan aku senang ketemu orang, aku senang ngomong, aku senang achieve, aku juga senang gerak cepat, pokoknya mobile banget lah gitu orangnya. Nah, suatu saat aku dapat kerjaan HR-nya HR admin lagi. Kenapa dia bisa kerjaan itu? Ya karena baru lulus, nggak tahu itu kerja, yang penting kita orang tua senang, yang penting nggak nganggur, yang penting nggak malu-maluin gitu kan, dan macam-macam alasannya gitu. But guess what? Kerjaan HR admin itu kan banyak papernya, banyak harus data inputnya, banyak mengandalkan keakuratan, dan nggak butuh orang yang harus mobile, nggak butuh orang yang punya good communication, harus ramah-ramah gitu, nggak perlu banget. Itu perlu, tapi bukan yang prioritas gitu. Akhirnya dia punya bakat, yang dimana kalau dia itu di sales bisa melesat, kalau dia HR cuma segitu-gitu aja, justru itu yang kepake adalah skillnya lain yang bukan mungkin lagi, yang kemungkinan besar bukan bakatnya dia gitu. Jadi kalau orang bule bilangnya wasted talents gitu, kan sayang ya gitu. Kalau dia punya bakat di bidang, kok dia bisa kerja di posisi yang bisa mengembangkan natural talents dia, itu dia bisa melesat dengan mudahnya, dengan bukan berarti nggak ada tantangan sama sekali, akan lebih mudah tuh. Karena dia menyenangi dan mencintai apa yang dia lakukan. Kalau ada problem pun juga jatuh, bangkitnya akan lebih cepat gitu. Kalau misalkan yang di sini di kerjaan yang nggak kurang cocok di dia, problem pasti ada. Dimanapun kerja pasti ada problem. Dan problem itu bikin kita pening ya. Udah tambah problem yang biasa, yang pasti posisi manapun ada, tambah lagi problem nggak cocok sama kerjaannya. Belum lagi gimana juga dia get along sama lingkungannya. Orang HR sama orang sales itu, aku bukan mengkotak-kotakan ya, tapi pada kenyataannya pengalamanku saat ini, itu personality-nya beda. Kalau HR recruitment ya masih lumayan, karena masih meeting people, masih ngomong, masih bisa mobile juga. Tapi kalau HR admin, kita nggak butuh orang yang gitu, kurang perlu gitu loh. Jadi sayang kan kalau dia pintar ngomong, kalau dia orangnya gesit, cekatan, ternyata natural talent itu lebih ditekan. Karena di HR admin itu misalkan, jangan banyak ngomong lah, buat apa, jangan banyak cicilan lah, nggak usah gini, nggak usah begitu, yang penting kerjaan kan beres, bos senang gitu. Dia merasa tertekan, dan aku nggak tahu ya orang batas toleransinya bisa sampai kapan gitu loh. Iya, benar banget. Iya nggak? Iya, kalau mana orang kalau berbeda. Yes, kalau ada prompt, let me know gitu loh. Nah, terus yang terakhir adalah sulit untuk jadi diri sendiri, yang mana masih terkait sama poin sebelumnya gitu. Jadi kalau orang yang kerja sesuai dengan personality-nya itu bisa ada namanya kebahagiaan, inner happiness, yang bisa bikin dia tambah ya auranya tambah wah gitu loh, yang bikin orang itu semakin happy, semakin bersemangat dalam menjalani hidup. Sementara kalau kerjaannya kurang cocok sama personality-nya, itu pertama bikin kurang happy, tertekan juga, dan dari situ kalau kita udah nggak happy, kita mau jadi diri sendiri, itu kan butuh tenaga juga. Itu most likely ada sandungannya gitu, menurutku. Gitu, Anda. Iya. Itu 5 dari aku ya. 5 ya. Mungkin aku bacain lagi ya, Kak, karena ada beberapa teman yang baru join juga gitu kan. Jadi tanda-tanda dari bahwa kita terjebak di pekerjaan yang salah itu kurang lebih ada 5. Yang pertama adalah lelah. Lelah ini bisa secara fisik ataupun mental. Jadi mungkin kalau mental lebih ke mental exhaustion ya. Kita gampang banget merasa lelah. Padahal mungkin kita nggak ngapa-ngapain, tapi rasanya lelah, capek aja terus. Terus yang kedua itu ada
tenaga. Jadi mungkin kita harus memberikan extra effort atau tenaga lebih buat ke pekerjaannya tersebut. Kurang lebih gitu ya, Kak. Terus yang ketiga, dia selalu merasa down, terus nggak bahagia juga. Atau malah dia merasa setiap hari itu flat, nggak ada warnanya gitu kurang lebih. Jadi kurang ada meaning Ya, dalam itu pekerjaannya. yes, dia nggak happy atau down-nya itu pada saat ini, pada saat dia kerjain kerjaannya ya. Ya, Tapi begitu dia ngerjain hobinya, iya benar. hal-hal yang dia suka lain, moodnya lain, begitu. Benar. Terus yang keempat, ada bakat potensialnya kurang berkembang. Mungkin bisa karena lingkungan ataupun karena ya dia merasa nggak nyaman gitu ya. Iya, Terus, karena bakatnya nggak dipakai kan, ya benar. makanya nggak Ya, dikembangkan. jadi nggak berkembang. Jadi dia tetap aja stuck di bakatnya dia yang sekarang. Bakatnya dia berarti stuck di apa yang dia bisa sekarang gitu ya. Kurang lebih. Iya, temannya udah sampai mana, dia Ya, baru sampai mana. iya benar. Sayang. Mungkin kalau misalnya dia baru sampai Bandung, tapi temennya udah sampai Jakarta atau malah udah sampai Bali gitu, udah jauh ke sebelah sana gitu. Iya, kalau dia terus terjebak. Nah, yang terakhir itu ada sulit menjadi diri sendiri karena inner happiness-nya dia nggak terpenuhi. Gitu ya. Jadi ada 5, teman-teman. Nah, mungkin sekarang aku bacain pertanyaan dulu ya kan dari sahabat berproses yang udah masuk. Dari @redxx.19. Apakah memungkinkan, Kak, kalau kita terjebak pada pekerjaan yang salah tapi mencoba untuk memberikan meaning? Oke, apakah mungkin apabila kita terjebak dalam pekerjaan yang salah, tapi berusaha memberikan meaning? Ya, Oke, agak ini soalnya luas banget ya pertanyaannya, gitu loh. Jadi pekerjaan salah tergantung apa yang kamu rasakan pada saat kerja di bidang tersebut. Rasanya baru biasa-biasa aja, paling cuman males aja, capek aja, atau udah sampai ke letih banget mental exhaustion-nya. Kalau misalnya kita mau kasih meaning, kalau dari aku ya, meaningnya itu begini. Lebih ke cari ke kegiatan yang kita suka, hobi kita apa, terus juga kita lihat dari personality. Kalau introvert, recharge-nya itu kan seneng dengan sendiri, baca buku lah, terus spending time sama nggak terlalu banyak orang, terus juga dengerin musik, gitu. Kalau extrovert, recharge-nya dengan cara ketemu orang lain, dengan cara jalan-jalan, gitu kan. Nah, itu coba dikerjain dulu deh. Itu kan proses membagikan diri kan ya, coba dikerjain dulu, and let's see if we can put meanings on that. Gitu. Tapi aku harus bilang, memberikan meaning pada kerjaan yang kurang cocok dengan kita akan lebih challenging ketimbang memberikan meaning pada pekerjaan yang memang udah cocok sama kita gitu. Kalau ini. iya, betul sekali. Begitu Kak Red XX19 jawabannya. Ya, Jadi, bukannya berarti nggak mungkin, kan lebih challenging ya. ya lebih challenging ya Kak. Berarti pokoknya kalau misalnya kita memberi meaning di pekerjaan kita yang mungkin kurang cocok, akan lebih banyak effortnya dibanding dengan memberi meaning di pekerjaan yang kita cintai gitu ya, atau yang kita nyaman gitu Yes. kurang lebih. Betul, Ya, betul. benar-benar. Nah, terus Kak, kalau misalnya kita memang sudah terjebak, apa yang harus dilakukan untuk menghadapinya gitu Kak? Kalau terjebak. Untuk menghadapinya atau mungkin jalan keluarnya apa sih Kak gitu? Oke. Pertama, kita mesti aware dulu. Gitu kan, kita mesti aware dulu sama emosi-emosi kita, sama fisik kita. Kita merasa nyaman nggak saat ini? Kita merasa lelah mental nggak? Gitu. Terus juga, kalau misalkan kita udah merasakan hal tersebut, udah mulai merasa nggak nyaman, kita tanya sama diri kita, apa sih benar-benar kita mau? Kita mau kerjaan ini nggak? Kita mau ada di sini nggak? Terus kalau misalkan tetap mau kerjaan ini, rencananya sampai kapan? What is your next plan untuk kedepannya? Gitu. Terus yang kedua adalah coba kita review lagi. Ada nggak sih kebahagiaan atau kepuasan diri pada saat kita mengerjakan pekerjaan ini? Ada nggak? Gitu loh. Itu biasanya yang tahu ya diri kita sendiri. Terus kita cek juga gimana dengan kehidupan kita di luar kantor. Gimana work-life balance kita. Jadi pada saat di kantor kita misalkan kurang happy, cek di luar
kantor kira-kira gimana? Apakah kita tetap bisa bergaul sama orang lain, tetap punya teman-teman, kita tetap punya kehidupan, have life gitu ya? Ataukah kita sampai nggak bisa bergaul, sampai kita masuk rumah sakit, dirawat? Apakah kita misalkan punya problem juga di luar kerjaan? Terus apakah kita sering olahraga, menjaga diri sendiri, gitu. Habis itu kita tanya diri kita sendiri, kita sering nggak berhayal pada saat kita kerja? Berhayal dalam arti ya kan, ya I wish aku sekarang nggak di sini, I wish aku lagi jalan-jalan, I wish aku lagi kerjaan ini, I wish aku lagi dan sebagainya gitu loh. Kalau di psikologi, kalau kita sering berhayal pada saat kita melakukan sesuatu, itu most likely kita lagi nggak enjoying apa yang kita lakukan gitu loh. Bukannya berarti misalkan tuh di pantai terus ngebayangin ada pacar di sini, wah enak banget, bukan begitu. Ini ngebayanginnya lebih ke wishing we're in a different place karena kita males aja di sini, kita males kerja ini, we don't want to be here, we don't want to be like this gitu. Oke. Sama jangan lupa kita mesti banyak baca informasi, kita buka mata, kita buka telinga ya. Kalau mau suka ikut webinar, ikut workshop, ikut memperluas wawasan, sambil cari tahu kita maunya apa. Habis ini cari teman juga, sama habis itu setelah kita ketemu ya kita maunya apa, kita reinvent diri kita sendiri. Jadi oke, misalkan aku nggak suka nih kerjaan finance, aku maunya apa? Marketingnya apa? Digital marketing. Kenapa digital marketing? Ya karena aku bisa lebih mobile, aku bisa lebih kreatif, orang-orangnya juga sana lebih hore misalkan gitu ya contohnya. Nah di situ kita list di jurnal kita maunya gimana, terus rencana kita ke depan bakal seperti apa. Kita bisa rebranding ourselves, dan jangan lupa get a mentor gitu. Kita cari mentor yang kira-kira bisa bimbing kita ke depan, jadi kita nggak sendiri. Teman-teman sebaya yes bisa nemenin kita, bisa di tempat sharing. Cuman kalau mentor itu menurutku lebih baik orangnya usianya udah lebih tua, udah punya lebih banyak pengalaman pekerjaan, lebih banyak juga pengalaman hidup gitu. Jadi mereka udah bisa lihat, dia bisa kasih bocoran ke depannya yang mana belum kita alami gitu kasarannya. Oh iya Amanda, sorry tadi yang waktu kita harus mengenali diri dengan baik itu ada tambahan sedikit. Kita kan bisa tanya sama orang terdekatnya, bisa tanya teman, tanya keluarga. Tapi kalau misalkan udah buntu banget, kita bisa seek help dari psikolog. Gitu, seek help dalam artian kalau psikolog kan memang udah mental health professional ya. Jadi bisa melihat kira-kira nih orang permasalahannya apa, basicnya. Terus kalau dibutuhkan bisa juga ambil tesnya, mau tes minat bakat, tes kepribadian, tes ini itu bisa ntar diarahkan sama psikolognya. Apalagi kalau kita mempertimbangkan buat career change gitu loh. Kalau ada orang yang nanya, kenapa sih harus tes minat bakat? Itu kan buat ABG, itu buat anak SMP, SMA, mau kuliah gitu kan? Enggak juga. Tes minat bakat itu ada yang buat dewasa juga. Penyajiannya aja yang beda. Kalau dibandingkan sama remaja begitu, Manda. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan untuk ketika kita berada di pekerjaan yang salah, namanya ada aware, review, terus baca informasi juga, cari tahu kita maunya apa, begitu. Nah Kak, kalau misalnya kita sebenarnya nggak tahu nih maunya kita apa, gitu ya, tetapi kita tetap ngerasa ada yang salah sama pekerjaan kita, nah itu gimana ya Kak? Memang sebetulnya baiknya kita kenal diri kita dulu, baru kita tahu kerjaan apa yang mau kita ambil idealnya. Walaupun in this real world nggak semua orang ada di jalan itu, gitu kan? Nah, ini boleh tahu nggak kira-kira taunya ini pekerjaan yang salah dari mana? Gitu. Kayak apa gitu contohnya skenario? Mungkin misalnya contohnya aku pakai aku aja deh Kak. Misalnya aku itu nggak tahu
maunya apa. Terus aku kerja jadi, misalnya jadi sales gitu Kak. Terus aku ngerasa pekerjaan ini salah karena aku nggak cocok gitu, bukan nggak cocok ya, karena aku ngerasa sebenarnya aku nggak suka ketemu terlalu banyak orang yang bukan yang stranger gitu kan, benar-benar stranger. Tapi ya aku juga sebenarnya suka-suka aja gitu ketemu sama stranger, tapi tetap nggak apa, tetap ngerasa salah gitu di situ Kak. Mungkin lebih kebimbang kali ya Kak Coba, jatuhnya. iya, Iya. coba itu mungkin mungkin itu self review dulu. Hmm. Jadi kita bisa tulis di jurnal kalau yang suka journaling, atau iya kalau nggak suka journaling tulis dulu di paper. Kira-kira apa yang kamu suka sama nggak suka dari kerjaan gitu. Apa yang membuatmu berpikir bahwa ini kerjaan yang salah gitu. Misalkan pertama kurang suka ketemu sama strangers. Oke, itu sisi negatifnya, sisi yang kurang disuka. Tapi sisi positifnya apa? Nggak suka ketemu strangers, tapi seneng sama namanya kompetisi, seneng namanya achievement, target oriented gitu kan, kayak begitu. Jadi misalkan kalau begitu ya contohnya, seneng sama target oriented, nggak terlalu sama orang. Ah, self marketing kan beda, marketing bisa. Atau kalau mau sabar-sabar, ya kan beberapa orang nggak bisa memilih ya, kayak aduh mau nggak mau harus kerjain nih kerjaan, padahal udah mager gitu, tapi dia stresnya nggak segitu parah. You can try. Jadi emang sales itu kan jiwanya di achievement. Siapa yang dapat paling banyak, siapa achieve paling banyak, dia dapat bonus, dapat komisi, dan itu bisa dipromosiin. Kenapa nggak kita coba semangat achievement kita pakai yang membara ini untuk achieve more? Karena kalau achieve more, bisa aja it leads to more commission, it leads to more apa namanya, more bonuses, leads to even promotion. We never know kan? Kayak begitu. Ada gitu kalau kita jadi misalkan di promosi jadi sales assistant manager atau jadi sales manager dalam posisi tertentu, yang udah manager itu nggak perlu kerja di lapangan lagi. Jadi dia memantau timnya kira-kira sekarang numbersnya berapa, achievementnya berapa. Yang ngerjain ketemu orang harus satu persatu tuh biasanya timnya. Biasanya ini nggak semuanya ya, ini mesti dicek lagi loh sama perusahaannya bagaimana ketentuannya, begitu loh. Tapi kalau saran aku personally itu benar-benar depend sama plus minusnya kita, plus minusnya perasaan kita terhadap kerjaan tersebut. Ada orang yang benar-benar nggak suka, udah bener belah banget, itu bisa banget menghambat dia punya mobilitas sehari-hari, menghambat kita sehari-hari. Dan itu juga sikapnya kita ke orang sekitar, ke keluarga, ke teman tuh juga enak kan. Kalau kita udah nggak happy, kita akan sulit bikin orang lain happy. It starts with ourselves. Benar-benar. Jadi kalau kita nggak tahu sukanya apa tapi merasa salah, mungkin harus self review lagi ya Kak. Self review apa aja sih yang salah, terus apa ya, terus ngelihat dari sisi negatif dan positifnya juga. Jadi jangan asal menjudge kita merasa salah, padahal dari diri kita memang nggak tahu sebenarnya maunya apa gitu ya Kak, jatuhnya. Yes, that's why mengenali diri itu sangat penting. Bukan hanya untuk tahu gue tuh orangnya gitu, tapi ke depannya kerjaan sampai entar nih temen yang cocok, milih jodoh itu sangat sangat berperan banget ke depannya. Dan juga jangan lupa nih, kalau misalkan kita nggak ada pilihan, nggak bisa resign, gitu, worst comes to worst, kita cari tahu kita sukanya apa yang bikin kita bahagia. We do all those things untuk mengimbangi, untuk ngebalance perasaan negatif, perasaan nggak bahagia yang kita dapat dari pekerjaan kita. Gitu. Karena kenapa sih mesti gitu banget? Aku udah capek, aku udah males, pokoknya udah nggak enak ya rasanya. Gini, orang kalau udah nggak bahagia di kerjaannya, itu ibaratnya dihantam sama hal negatif. Kalau setiap hari dia kerja di kerjaan yang bikin dia udah habis, udah gepeng, itu tiap hari dihantam terus. Orang sekuat-kuatnya kena hantaman yang negatif, makin lama makin gepeng, makin exhausted kita. Gimana dong caranya supaya kita tambah kuat? We do things that we like supaya kita bisa recharge ourselves. Kalau kita bisa recharge diri kita sendiri, tenaga kita, mental kita, dan rasa bahagia kita terisi, itu yang bikin jadi bahan bakar untuk menghadapi hal-hal negatif, hal-hal yang even tidak diinginkan ke depannya. Ibaratnya orang kalau mau banyak aktivitas harus makan kan?
Iya, bener Kak. Harus makan, harus minum vitamin, olahraga gitu. Kalau kita bangun pagi lapar-lapar, terus kita ke gym, besoknya gitu lagi, bangun pagi belum makan ke gym sampai sore, even sampai malam, aduh, itu namanya kita nggak sayang sama diri kita Iya. sendiri. Menyiksa diri sendiri ya Kak jatuhnya. Ya, Iya. gitu. Iya. Bentar. Tadi kan sempat ini juga Kak dibahas kalau kita nggak punya jalan keluar dari pekerjaan tersebut. Mungkin sahabat berproses juga sering mendengar cerita atau bahkan dirinya sendiri kayak ngerasa nggak nyaman karena harus meneruskan bisnis keluarga gitu Kak jatuhnya. Nah itu apa sih yang harus dilakukan Kak? Sebuah solusinya mirip sama yang aku bilang tadi, Hmm. cari tahu apa yang kita suka, kerjakan hobi kita, basically do things that we love yang buat jadi bahan bakar kita sebelum untuk menghadapi hal-hal yang negatif, yang kurang enakin, yang challenging, yang bakal kita hadapi terus menerus itu satu. Terus jangan lupa kita ngobrol sama orang tua kita. Itu penting banget. Ya. Karena jangan-jangan orang tua kita selama ini nggak tahu kok kita nggak suka. Jangan-jangan orang Iya tua benar. pikir kita senang aja. Jangan-jangan, maksudnya orang tua kan bisa aja bangga gitu sama teman-temannya, sama keluarga besar, lihat nih anakku si Nabila nih, dia hebat banget, dia mau nerusin bisnis keluarga. Tahu nggak mama papa kalau aku sebetulnya tersiksa? Tahu nggak? Iya benar. Gitu loh. Ngobrol pelan-pelan, approach-nya gimana, tergantung gimana hubungan kita sama orang tua. Bilangnya jangan bilang, aku capek pak, aku capek, lama lagi, jangan please. Hmm. Bilang, iya, bilangnya begini, misalkan cari waktu yang enak, cari waktu kira-kira orang tua lagi santai, terus bilang tentang kerjaan, pancing tentang kerjaan, gimana naik turunnya, terus bilang achievement kita. Ini di perusahaan keluarga aku udah bisa achieve ini loh mah pak, ini misalkan salesnya naik, ini sekarang aku udah dapat partnerships baru, ngomongin achievement dulu, senang kan orang tua moodnya udah naik. Iya. Nah terus habis itu baru kita bilang, iya mah wah jadi sebetulnya tuh aku agak stres belakangan ini. Oh stres kan biasa, itu begini pekerjaan. Gitu. Iya benar banget. Kebayang Kak itu jawaban seperti itu. Iya belum Iya. saya ngomong udah keburu gitu. Misalkan ya, Iya. ada juga orang tuanya asik ya, asik bisa ajak ngobrol sama temen. Tapi ada juga yang modelnya uh, lebih challenging gitu buat diajakin ngobrol. Jadi kita bilang, iya aku agak stres karena sebetulnya gini-gini, pelan, 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 akhirnya baru nyampe ke titiknya. Kalau orang tua bilangnya, ah kamu ini kali itu, ya sabar, sabar, sabar dulu, tarik nafas dulu. Ini buktinya aku sekarang begini, aku merasa ini agak kurang cocok sama ini. Dia bilang aku skakmat. Nah makanya di ini dulu, dibikin seneng dulu orang tuanya. Dibikin seneng dulu, kalau misalkan, dan cari saat moodnya tuh lagi positif, lagi enak gitu loh. Kalau nggak bisa pertama coba besok lagi. Sambil kita juga punya bukti ke mereka, kita punya achievement apa. Kita nggak mau sebetulnya nggak happy nerusin perusahaan keluarga, tapi kita sukanya misalkan ngegambar, melukis, ngedesain. Kita ada dong, harusnya kalau kita saking sukanya sama bidang itu, ada misalkan sketsa kita atau hasil kita misalkan kolaborasi sama apa, yang hasilnya tuh ada, yang orang tua tuh bisa lihat, dan itu bukan cuma hal yang gini doang gitu, enggak. Coba diomongin sama orang tua dulu, gimana persisnya seperti apa orang tua, aku cuma bisa kasih gambaran ini ya besarnya ya gitu loh. Iya. Nah, katanya setuju banget. It should be you do you, not everyone do what they want to you. Iya. Yeah. Nah, kita Iya, lagi iya. balik ke kitanya lagi. Betul. Kita Balik ini ke ada kitanya pertanyaan nih. masuk. Oh ya, lanjutin Oke. dulu aja Kak. Sorry Kak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh ya, ini ada pertanyaan masuk. Ntar dari Kak Oke, Ayu Firdausa. Muncul nggak ya di situ? muncul, Nah, muncul. katanya kira-kira bisa nggak sih Kak kita berdamai dengan pekerjaan yang salah atau kurang sesuai bagi kita? Itu dia pertanyaannya Kak. Oke. Aku sih pernah ya waktu itu udah nggak enak banget, prosesnya bertahun-tahun malahan. Oke. Jadi aku review dulu ke diriku sendiri. Pertama, Halo
Halo Kak. Kak. Karena bilang maaf kayaknya tadi ke ini deh Kak putus-putus Kak, nge-lag, boleh diulang nggak Kak? Halo Kak Bila. Oh iya, sobat berproses sepertinya Kak Bilanya lagi ada gangguan sinyal. Ditunggu sebentar ya jawabannya. Mungkin buat teman-teman yang punya pertanyaan boleh ditulis aja di comment section atau di Q&A box-nya ya sambil nunggu Kak Bilanya kembali karena sepertinya jaringannya bermasalah. Halo Kak. Oke, udah balik sekarang? Nah, udah ada Kak. Aman Kak. Halo. Boleh. Oke. Halo, ada ya. Oke, sorry. Tadi sampai Iya, mana? mungkin boleh diulang dari awal Kak karena dari awal sudah mulai nge-lag Kak. Oke, udah Iya. mulai nge-lag ya. Iya. Jadi, oke, bisa nggak sih kita berdamai dengan pekerjaan yang salah atau kurang sesuai bagi kita? Pilihannya adalah jadi gini, kalau in short, kita pilih Halo. Kak Bila putus lagi Kak. Halo Kak. Iya, sahabat proses, mohon maaf sepertinya hilang lagi jaringannya. Jadi kita tunggu Kak Bila. Nah, Kak Bilanya sudah kembali lagi. Ya, tadi baru sampai pilihannya in short apa gitu Kak. ada dua pilihannya. Oke, ini udah bagus belum ya? Sekarang sih lebih lancar Kak daripada yang tadi kurang lebih. Oke. Pilihannya dua, kalau kita mau stay di kerjaan itu, kita ready nggak sama semua, kita siap tanggung nggak konsekuensinya dengan stresnya, dengan letihnya, dengan segala macam negativitas yang kita tahu di situ. Misalkan kita kan udah list nih, negatifnya apa di kerjaan itu, positifnya apa, kebanyakan mana. Terus kita tanya pada kita sendiri, kita siap nggak? Kita siap nggak untuk melanjutkan ke depan dengan pekerjaan ini? Gitu. Kalau misalkan kita mau move forward, yaitu resign, get a new job, gitu. Kira-kira kita tahu nggak kita mau kerja apa? Di bidang apa? Yang penting itu dulu. Kadang kalau orang masih muda, kan bikin keputusan impulsif. Pokoknya resign, bodoh amat gitu. Nah terus dan bulan depan nggak terima gaji. Terus gimana? Sementara kalau proses rekrutmen itu kan bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kalau orang tua nanya gimana? Kerja apa? Kalau teman-teman nanya, kalau orang yang masa bodoh sih biarin aja. Cuma kan it means kita nggak ada pemasukan, it means kita nggak ada kegiatan yang rutin, dan itu mungkin awal-awalnya feels good ya, kita free, kita liburan, rasanya liburan, tapi lama-lama kita mau nggak seperti itu? Bete nggak? Gitu. Jadi sebelum kita resign, kita harus tahu kerjaannya yang cocok buat kita gimana, dan kita make sure udah dapat kerjaan dulu baiknya sebelum kita resign. Oke, jelas nggak aku nih? Jelas Kak, iya benar. Pokoknya kalau mau resign harus punya cadangan dulu gitu ya Kak. Iya. Jangan sampai menyesal juga. Yes, ya. Jadi ini sebetulnya pertanyaan dari Ayu Firdausa ini, jawabannya aku kembalikan ke penanyanya lagi, karena aku nggak tahu sebetulnya pekerjaannya dia seperti apa, dan dia masih betah atau nggak betahnya dia seperti apa. Jadi pilihannya aku bikin general dan aku kerucutkan, aku kembalikan seperti apa nanti responnya. Iya. Karena India yang tahu diri kita sendiri ya kita juga. Iya. Benar. Yang tahu tetap balik lagi ke diri sendiri. Makanya kita harus mengenali diri sendiri lagi ya Kak, jatuhnya balik lagi ke situ. Betul. Ya. Mengenali diri sendiri. Nah,
Kalau seperti itu Kak, apa yang harus kita lakukan supaya nggak salah milih kerjaan sehingga nggak perlu ngalamin yang namanya terjebak di pekerjaan yang salah Kak? Satu, balik lagi. The one and the only rule. Get to know yourself. Get to know yourself very well. Gitu. Kalau ada yang bilang, orang bilang, ah nggak penting lah, entah kan kerja ini cuma buat cari duit karena perlu ngokosin orang tua udah tua, aku di tulang punggung. Oke, for a while yes, tapi kita kan kerja nggak cuma setahun 2 tahun aja. Kecuali kalau emang ada plan, pokoknya cuma sekian tahun, terus misalnya cewek mau merit, terus dia nggak mau kerja lagi biar terus suaminya di tulang punggung, itu lain cerita. Tapi it always be nice kalau kita tahu diri kita sendiri itu siapa. Itu kan, kita hidup sama diri kita sendiri loh, seumur hidup loh. Masa kita nggak kenal diri kita sendiri itu siapa? Apalagi ini faedahnya banyak banget. Nah kan, pertama get to know yourself. Kedua, kita harus tentuin karir. Kalau udah tahu diri kita siapa, berarti kita bisa pilih dengan lebih mudah pekerjaan cocoknya. Terus juga career plan ke depannya. Oke, saya mau jadi, misalkan, saya mau jadi seorang di bidang marketing. Marketingnya apa? Markom, digital marketing, atau juga marketingnya mau marketing research, ya, itu banyak kan, luas. Terus juga kita juga mesti let go anxiety, let go overthinking, let go segala macam pikiran yang cenderung negatif. Maksudnya pikiran negatif kan selalu ada kan ya, we're just humans, itu tetap diperlukan. Tapi kalau udah take over all us, kalau udah take over, bikin kita setiap hari penuh dengan worries, kekhawatiran, dengan kecemasan, itu udah nggak sehat. Ya, itu supaya nggak terjebak sama wrong job. Dan juga get mentor yang bisa kita percaya, yang bisa nunjukin jalan, ya, tapi kita nggak tergantung sepenuhnya sama orang itu. Oke? Dan kita juga punya social support yang cukup. Social support dalam artian kita punya orang yang bisa kita percaya, 1-2 orang, at least sahabat. Terus kita juga ya jangan sendirian terus ya, karena kita kalau lagi sedih, down, kita mau sendiri, tapi ada saatnya kita butuh cerita juga. Kalau kita sendiri terus itu nggak sehat. Kita bukannya kita mau get some space for ourselves, yang ada kita makin terpuruk sendiri. Itu masa menangis itu, masa galau itu ada batasnya, ada expiry date-nya, kayak makanan minuman ya. Yeah. Hidup masih panjang, usia masih muda, jangan disia-siakan. Jangan bisa di luar sana banyak orang yang udah umur sekian yang wish they can come back to their youth, memanfaatkan masa muda dengan baik dan berkarya. Jadi kita masih di umur produktif, masih muda, pakai kesempatan ini sebaik-baiknya. Be the best version of ourselves, dan terus berkarya, berbahagia, dan bikin network sebanyak-banyaknya. Bikin network sebanyak-banyaknya, benar. Jadi teman-teman, yang harus kita lakukan supaya nggak salah memilih pekerjaan dan tidak mengalami yang namanya terjebak dalam pekerjaan yang salah. Yang pertama adalah get to know yourself. Itu harus banget, harus mengenali dan mengetahui kita itu siapa dan maunya apa gitu kan. Terus yang kedua, tadi kalau aku nggak salah dengar, tentukan karirnya ya Kak? Iya. Iya. Yang kedua, tentukan karir ya. Tentukan karir pet sahabat berproses, maunya seperti apa, terus di bidang apa. Nah, terus harus let go anxiety dan overthinking, semua yang pasti harus tentukan dengan betul gitu. Terus yang ketiga, get a mentor. Jadi temukan mentor yang tadi udah ada saran dari Kabila juga, mentor yang pastinya mungkin lebih tua dan lebih banyak pengalaman ya Kak, jatuhnya lebih banyak pengalaman dan udah tahu jatuh bangunnya dalam suatu karir itu kayak gimana. Dan yang pasti juga harus punya social support biar kita tetap semangat dalam menjalankan semua kegiatan kita. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin aku bacain lagi pertanyaan dari sahabat berproses ya Kak. Ini udah rada atas sih. Dari Kak Red XX19 lagi. Kak, gimana caranya untuk kompromi dengan orang tua kalau bidang yang sekarang dijalani sebetulnya nggak cocok sama kita dan ngerasa selalu tertekan? Ini jatuhnya mungkin sama kayak yang tadi ya Kak, yang pernah kita bahas.
Mirip-mirip jawabannya yang tadi ya. Ya, Kita sedekat apa sebenarnya sama orang tua gitu. Orang tua tahu nggak kita ini personality seperti apa, dan kita tahu nggak orang tua kita dengan baik. Kalau dua apa namanya dua celah itu di-clearkan, insya Allah itu bisa memudahkan jalan untuk ngobrol, untuk diskusi baik-baik sama orang tua gitu. Kalau misalkan orang tua nggak percaya juga, kita bisa ambil pihak ketiga. Kita bisa ke psikolog. Psikolog bukan cuma buat konseling aja ya. Tadi aku bilang bisa untuk tes. Kalau tes itu kan bisa apa namanya ada bukti tertulisnya. Ini misalkan Nabila ini bakatnya di bidang misalkan menulis. Bakatnya nulis, verbalnya bagus, jadi dia lebih berbakat, lebih cocok di bidang ini gitu loh. Gitu. Kita kumpulkan evidence sebanyak-banyaknya, bukti sebanyak-banyaknya, meyakinkan orang tua juga gitu ya. Jadi kalau kita ngomong ada buktinya dan orang tua juga nggak apa, anak muda cuma lagi pengen doang, kan besok juga lupa lagi, besok udah males lagi, besok pindah ke bidang lain enggak gitu. Jadi emang benar-benar yang what we want itu semua ada buktinya gitu. Di convincing lah. iya. Begitu. Jadi kalau misalnya udah susah berkomunikasi dengan orang tua, boleh panggil pihak ketiga antara teman atau mungkin psikolog ya jatuhnya. Dengan banyak-banyak Bisa, bukti yang bisa kita berikan. Ya bisa, Kak, gitu bisa. saja. Atau sorry, atau mau juga dengan om tante gitu kan, karena kan orang tuh lihatnya oh udah ada hubungan darah, bisa dipercaya, bisa didengar, tapi Iya, make sure kita juga bisa percaya sama pihak tersebut ya gitu. iya, betul Kak. Ini sebenarnya ada pertanyaan dari diri aku sendiri sih Kak yang aku penasaran banget. Ini apa? Shoot. Uh, Sebenarnya kan kalau sekarang kita ngebahasnya tentang pekerjaan yang salah ya Kak. Kalau misalnya kita masih kuliah nih Kak, terus ngerasa jurusan kita tuh salah, apakah itu sama menanganinya dengan si pekerjaan yang salah Kak? Tergantung salahnya seperti apa dulu. Kayak misalkan tadi salahnya tuh bener-bener salah banget sampai ini bukan aku banget loh, atau cuman salahnya eh, cuman sekedar jadi bikin kita buat aduh sebetulnya pengen jadi insinyur tapi kenapa aku masuk hukum ya gitu loh. Kayak gimana spesifiknya? Hmm, ya kurang lebih seperti itu sih Kak. Kan mungkin kalau ngelihat fenomena sekarang orang-orang, bukan orang-orang sih, yang misalnya dari anak SMA mau masuk ke kuliah itu milih kampusnya, misalkan ada 3 pilihan nih Kak. Yang pertama sama yang kedua itu benar-benar yang dia mau, dan yang ketiga itu dia bingung maunya apa. Terus yang ketiga ini biasanya diarahkan Oh, oleh orang tuanya atau tempat lesnya gitu Kak biasanya. Dan ternyata dia masuknya ke pilihan ketiga. Nah, dia mungkin pertamanya ya udah jalanin aja, mungkin nyaman. Nah, terus di tengah-tengah dia merasa ini tuh salah, bukan aku banget. Nah, dia harus gimana sih Kak? oke, ngobrol dulu ya sama orang tua, ngobrol dulu sama orang terdekat. Karena mereka yang tahu kita banget bisa kasih kita feedback yang sometimes kita miss gitu loh. Jadi misalkan aku cerita ke orang terdekat, ini kayaknya aku salah jurusan deh, aku nggak semangat sekolah di sini, aku kayaknya nggak mau jadi misalkan jadi arsitek. Nah, orang terdekat kita bisa bilang, kenapa nggak sukanya? Kayak aku ya nggak suka aja gitu loh, bikin-bikin rumah, aku nggak suka lihat karya seni, nggak suka gitu loh. Misalkan, hah? Terus gimana? Tapi kan temennya bilang atau kalau keluarganya bilang, tapi kan arsitek bukan hanya bikin rumah aja, bukan hanya melihat karya seni aja, arsitek juga ada base-nya matematika, base-nya hitung fisika gitu loh. Kalau orang cuma nggak suka bikin rumah, nggak suka seni keindahan, mungkin itu lebih ke aku nggak suka masuk desain interior tuh make sense gitu kan. Karena desain interior kalau dibandingkan sama teknik arsitektur itu apa namanya matematikanya perhitungannya pasti kan beda gitu. Jadi kalau kita lihat dulu seperti apa kita nggak sukanya, kita seberapa tahan, dan juga orang tua, bukan orang tua, orang terdekat kita juga bisa tahu kan kita nggak sukanya hmm, gimana. Bisa jadi kita itu nggak suka merasa salah karena misalkan bad mood, atau misalkan lagi stres aja, atau misalkan kita kurang, sorry to say, kita kurang buka wawasan kita ke depan
jurusan itu jadi apa aja. Padahal sekarang nih satu jurusan itu bisa buka pintu banyak banget. Kadang kita hanya perlu menyelesaikan degree kita, menyelesaikan jurusan kuliah kita supaya nanti ke depan kita bisa dapat kerjaan yang bukan yang belum tentu harus di bidang itu gitu loh. Tahu-tahu jadi YouTuber gimana? Iya, benar. Jadi YouTuber, kalau jadi YouTuber terus udah gitu dia bisa review arsitektur, dia bisa review tentang misalkan anything that's related to architecture, atau dia bisa review apa yang berhubungan dengan itu ya, atau juga dia bisa kerja di bidang yang masih related. Maksud aku sih gini loh, kadang kita merasakan hal itu salah, tapi it's not always bad, tergantung seberapa how badly we are affected by it gitu. Makanya aku nggak bisa langsung bikin harus gini gini gini, karena itu mesti lihat dari segala sisi ya, gimana yang kenal kita, gimana kita nggak sukanya, dan ke depan prospeknya bagaimana gitu. Beda sama pekerjaan ya. Nah, ya, beda. Kalau kuliah ada finishnya, sebentar kerjaan finishnya tuh masih sekian di depan banget, masih sekian tahun lagi kalau yang memang berencana bekerja terus menerus ya gitu. Iya, bekerja Begitu. berhenti kalau pensiun ya Kak, kurang lebih. Atau bahkan habis pensiun juga tetap bekerja ya Kak. Iya, karena iya mencari kegiatan ya. Iya, Kalau betul. punya kebiasaan aktif tiba-tiba pensiun kerja ngapa-ngapain itu stres banget loh. Iya, benar juga. Iya, bikin stres. Terus mungkin ini pertanyaan terakhir Kak, ini ada pertanyaan titipan dari sahabat berproses. Apa yang harus kita pilih, wrong job tapi gaji besar atau dream job tapi gajinya kecil Kak? Oke, ini baru lulus atau gimana ceritanya? Mungkin bisa diambil dari sisi yang baru lulus Kak. Baru lulus. Kalau baru lulus, oke, dream job gaji kecil atau wrong job tapi gaji besar. Kita lihat prioritas kita apa. Cek prioritas kita apa, kita lebih perlu apa. Kita lebih perlu pengalaman, tapi nggak perlu gaji, atau kita lebih perlu misalkan kita lebih butuh gaji tapi nggak perlu sesuatu yang kita suka. Orang itu beda-beda. Begitu kalau menurutku. Balik lagi ke orangnya lagi ya jatuhnya Kak. Iya. We look to ourselves. Kalau misalkan ternyata selama ini baik-baik aja, misalkan secara finansial, mungkin ambil dream jobnya. Karena itu bikin kita hilang rasa penasarannya, akhirnya dapat dream job, dan itu bikin kita happy. Walaupun gini ya, nggak janji juga, nggak jaminan juga bakal mulus terus kehidupannya, bakal mulus terus kerjaannya, tapi ya at least dapat penasaran ambil dream job. Tapi kalau misalkan kita punya tanggungan, kita tulang punggung, segala macam, coba pikir lagi, ngomongin lagi sama orang-orang terdekat kita gitu. Iya. Ini ada komentar dari Kak Red XX 19 lagi, creativity juga diperlukan ya Kak untuk mencari celah dalam mencari meaning atau menyukai hal itu. Gitu katanya. Bisa. Nah, Kak, nggak kerasa kita udah ngobrol hampir 60 menit, Kak. Aku review dulu mungkin ya. Nggak berasa. Boleh. Aku review dulu ya, teman-teman, tentang trap in a wrong job ini. Nah, apa aja sih tanda-tanda dari trap in a wrong job ini? Ada 5 tanda. Yang pertama adalah lelah, secara fisik maupun mental. Terus yang kedua ada tenaga, dia biasanya mengeluarkan extra effort di dalamnya. Terus yang ketiga, merasa down, gak bahagia, atau dalam kondisi pekerjaannya dia suka merasa flat juga. Jadi merasa kurang ada meaning di pekerjaannya. Lalu yang keempat, ada bakat potensialnya kurang berkembang di lingkungannya. Jadi dia tetap stuck di situ aja misalnya. Sedangkan teman-temannya sudah jauh berada di depan. Terus yang terakhir, ada sulit untuk menjadi diri sendiri karena ada inner happiness-nya nggak dia penuhi. Jadi kalau dari poin 5 ini intinya dia harus mengenali diri sendiri. Terus untuk ini tuh untuk apa yang harus kita lakukan untuk menghadapinya. Yang pertama kita harus aware, tanya diri kita. Terus yang kedua ada review. Kita review selama ini pekerjaan kita apa. Terus dicek juga work-life balance-nya seperti apa. Terus banyak-banyak baca informasi, cari tahu maunya apa.
terus ada rebranding ourselves, terus get a mentor, terus lebih baik, ya untuk mentornya lebih baik, lebih tua dan punya pengalaman. Terus yang terakhir ini harus mengenali diri sendiri, baik dengan cara kita taunya dengan menanyakan diri sendiri atau kita minta bantuan ke psikolog juga boleh. Nah, yang terakhir ini ada untuk apa yang harus kita lakukan supaya nggak salah atau nggak terjebak di dalam pekerjaan gitu. Yang pertama, get to know yourself. Yang pasti kita harus mengenali diri kita dan mengetahui apa aja yang kita mau. Terus yang kedua, ada tentukan karir path kita seperti apa ke depannya. Dan yang terakhir, dan harus get mentor dan social support kita sendiri. Seperti itu, sahabat berproses. Untuk hari ini, mungkin dari Kak Nabila sebelum tutup ada closing statement dulu, Kak. Closing statement aku. Kalau aku bilang enjoy your life, kayaknya ntar terlalu ini ya, terlalu terlalu biasa aja. Jadi aku bilang gini, bersyukur kita masih muda. Pada saat kita masih muda itu saatnya kita untuk mengenali diri kita sendiri, menggali potensi, dan juga become the best version of you. Karena ini akan membawa kita pada jalan yang panjang, membawa kita pada sesuatu yang besar nanti, gitu loh. Juga selagi masih muda, kuat, selagi masih sehat, produktiflah, kembangkanlah dirilah, karena nanti pada saat kita udah semakin tua, fisik kita nggak akan dan juga prioritas kita udah akan berubah, makin banyak perannya, udah nggak akan se-fleksibel dan nggak sesantai waktu muda gitu. Use your time well, kalau menurutku. Gitu aja, Manda. Oke. Iya, Kak Bila, makasih banyak atas waktunya udah mau ngobrol-ngobrol sama Ruang Berproses dan sahabat berproses di sini. Semoga Kak Bila sehat terus lancar dalam pekerjaannya. Iya, makasih banyak atas waktunya, Kak. Selamat. Ya. Selamat istirahat, Kakak. Iya. You too. Happy to share. Bye-bye. Iya, bye-bye. Makasih, Kak Bila. Iya. Sama-sama. Ya, mungkin abis ini aku mau jelasin tentang kegiatan Ruang Berproses ke depannya. Kak Bila kalau mau live, boleh banget, Kak. Nah, iya. Teman-teman, aku mau memberi info. Sebentar ya, aku cari posternya dulu. Nah, ini. Di bulan Maret ini, Ruang Berproses memiliki webinar series yang temanya tentang family mental health atau mental health keluarga. Nah, ada tiga judul yang akan kami bawa. Yang pertama itu adalah cara memperbaiki hubungan orang tua dan anak pada tanggal 12 hari Jumat ini. Terus ada bila keluargaku tidak utuh, bisakah aku tetap utuh? Itu akan ada di tanggal 19 Maret 2021 di Jumat minggu depan. Dan yang terakhir ada Reparenting Your Inner Child. Itu ada di tanggal 26 Maret 2021 di Jumat 2 minggu depannya lagi. Dan di sini ada promo bundling juga yang bisa dilihat di sebelah kanan bawah. Yaitu untuk Saitalk 31 dan 33 dia bisa dapat 55.000 dan terus ada 3132 itu udah 50.000 dan ada Saitalk 32 tambah 33 itu 50.000 dan untuk 3 sesi ini ada promo bundlingnya sebesar 75.000 aja. Nah, untuk teman-teman yang mau daftar bisa isi formnya di bit.ly/Saitalk-Maret. Nanti kalau udah daftar biasanya akan di-invite ke WA group oleh teman saya di Ruang Berproses juga. Nah, segitu saja untuk IG Live hari ini tentang Therapy in Wrong Job. Terima kasih banyak sahabat berproses yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak juga yang telah bertanya. Sampai ketemu di Instagram Live selanjutnya. Dadah, selamat malam, selamat istirahat.